wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 5 ingin menceritakan tentang sejarah Wali Songo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Regina Galuh Purwadi, presensi 23. Saya Nanda Widyasari, presensi 7. Saya Alfa Intan Ananda, presensi 3. Saya Nadila Garunisha, presensi 17. Saya Amelia Divana Putri, presensi 04. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menceritakan tentang sejarah Sunan Bonang. Jadi, Sunan Bonang adalah salah satu wali songo yang populer dengan cara berdakwahnya. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 dan wafat di usianya 60 tahun atau tepatnya pada tahun 1525. Sunan Bonang sebenarnya bukan merupakan nama asli. Nama asli beliau adalah Raden Maulana Makhlum Ibrahim. Penamaan Sunan Bonang ternyata ada asal-usulnya. Raden Maulana Makhlum Ibrahim yang suka berdakwah dengan menyisipkan unsur seni di dalamnya ini ternyata menciptakan sebuah alat musik tradisional yang berbentuk mirip dengan gong. Hanya saja ukurannya kecil karena hanya seukuran piring saja. Alat musik tersebut kemudian dinamakan dengan nama alat musik Bonang. Sekarang masyarakat lebih suka menyebutnya dengan nama gamelan Jawa. Awalnya alat ini memiliki 6 buah gong kecil yang diletakkan di atas bingkai kayu. Tapi sekarang jumlahnya bisa lebih dari 6 karena ada yang mencapai belasan. Dari sinilah beliau mendapatkan nama julukan sebagai Sunan Bonang. Perjalanan berdakwah beliau dimulai dari kota Kediri, Jawa Timur. Saat itu beliau mendirikan sebuah langgar atau musala yang berlokasi di pinggir Sungai Batas, tepatnya di Desa Singkai. Setelah berdakwah di sana, Sunan Bonang lalu melanjutkan dakwahnya ke Demak, Jawa Tengah. Saat di Demak, beliau tinggal di Desa Bonang. Konon beliau juga mendapat julukan sebagai Sunan Bonang karena lama bermukim di desa ini. Untuk berdakwah di Pulau Jawa tentunya tidaklah mudah karena pada masa itu masyarakat Jawa punya adat istiadat yang sangat kental dan kebanyakan masih memegang teguh unsur kejawen. Saat akan memulai dakwahnya, Sunan Bonang akan memainkan gamelan Bonang tersebut sehingga keluar suara merdu dan bisa menarik perhatian banyak orang. Sambil memainkan alat musik, beliau akan menyanyikan tembang atau lagu yang di dalamnya berisi ajaran-ajaran Islam. Dari sinilah masyarakat setempat lambat laun mulai tertarik untuk mempelajari Islam. Selain dengan menggunakan gamelan tersebut, Sunan Bonang juga sering berdakwah dengan menggunakan wayang. Tentu saja di pertunjukan wayangnya tersebut akan disisipkan cerita dan ajaran Islami di dalamnya. Saat mendengar lagu berjudul Kembo Ati, pasti yang terbayang oleh kita adalah lagu yang dinyanyikan oleh Opik. Meski dinyanyikan oleh Opik, tapi sebenarnya lagu Tombo Ati diciptakan oleh Sunan Bonang. Tombo Ati adalah salah satu lagu tradisional Jawa yang ditulis sendiri oleh Sunan Bonang. Beliau menciptakan lagu ini adalah untuk berdakwah. Oleh karena itu, di dalam liriknya terdapat banyak ajaran Islam yang diajarkan, mulai dari ajaran melakukan sholat tahajud, membaca Al-Quran, berpuasa, hingga berzikir di malam hari untuk menenangkan hati dan pikiran. Selain gamelan, Bonang, dan lagu Tombo Ati, Sunan Bonang ternyata juga memiliki sebuah karya sastra yang berjudul Suluk Mucil. Karya sastra ini diakui sebagai salah satu karya sastra terbesar yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam karya sastra ini terdapat banyak pesan tentang kehidupan antar manusia, kehidupan budaya yang ada di Jawa serta Indonesia, dan pastinya kehidupan beragama. Suluk Mucil ini dibuat antara abad ke-15 hingga 16. Uniknya karya sastra ini berupa tembang atau lirik lagu. Awalnya Suluk Mucil ini disimpan di Universitas Leiden, Belanda. Tapi setelah Indonesia merdeka, naskahnya dipindahkan ke Museum Nasional yang kini bernama Perpustakaan Nasional Jakarta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan sejarah dari Sunan Giri. Sunan Giri adalah salah seorang ulama wali songo, majelis penyebar dakwah Islam pertama di Jawa dalam sejarah Indonesia atau Nusantara. Pada abad ke-14
14 Masehi seiring munculnya Kesultanan Demak dan menjelang runtuhnya Kerajaan Majapahit. Sunan Giri ternyata juga bertahta sebagai seorang raja dengan Prabu Satmoto. Ia memerintah Kerajaan Giri Kedaton pada 1487 sampai 1506. Berkedudukan di Gresik, Jawa Timur. Muhammad Ainul Yakin mendirikan pesantren usai menuntut ilmu di pesantren Ampel Denta di bawah bimbingan Sunan Ampel. Ia juga berhaji dan memperdalam keislaman di Mekah sebelum mendirikan pesantren tersebut. Pondok pesantren yang didirikan Ainul Yakin terkenal di kawasan Giri atau daerah Gresik sekarang. Maka ia kemudian dikenal dengan nama Sunan Giri. Alik Al-Adim dalam buku Kerajaan Islam di Jawa tahun 2012 menuliskan bahwa selain melalui jalur pendidikan, Sunan Giri juga berdakwah lewat karya-karya seni yang ia ciptakan, seperti tembang atau lagu dan permainan anak-anak. Permainan anak-anak yang dibuat oleh Sunan Giri diantaranya adalah jelungan, jamuran, gendi-gerit, dan lainnya. Sedangkan tembang anak-anak yang ia ciptakan sebut saja Padang Bulan, Jor, Bola Ganti, dan Jublak-Jublak Suweng. Karisma dan pengaruh Sunan Giri berhasil menggalang rakyat untuk bertahan ketika Kerajaan Majapahit terpecah-pecah sebelum akhirnya runtuh lantaran serangan dari Kesultanan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Bersama para santri dan warga sekitar, Sunan Giri mempertahankan wilayah Giri dan mendirikan Kerajaan Giri Kedaton atau Kedatuan Giri. Sunan Giri wafat pada 1506 Masehi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan sejarah dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menjadi salah satu wali songo yang mengajarkan agama Islam melalui kesenian. Jenis seni yang populer digunakan oleh Sunan Kalijaga adalah wayang. Sunan Kalijaga terlahir pada tahun 1450 Masehi di Tuban dan beliau wafat di Cadilangu Demak pada tahun 1513 Masehi. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Pangeran Santikusumo. Berhubung beliau adalah anak Adipati Tuban, maka namanya pun memiliki gelar sebagai Raden Mas Syahid. Penyematan nama Sunan Kalijaga ini ada alasannya. Jadi pada masa saat beliau menjadi murid Sunan Bonang mencoba mengetes kegigihannya. Caranya dengan menyuruh Sunan Kalijaga untuk menjaga tongkat Sunan Bonang yang sengaja ditancapkan di pinggir kali. Sunan Kalijaga pun menjaga tongkat tersebut selama beberapa hari tanpa meninggalkannya sampai Sunan Bonang datang untuk mengambil tongkatnya kembali. Dari sinilah Sunan Bonang memberikan nama Sunan Kalijaga karena telah menjaga tongkatnya yang ditancapkan di pinggir kali. Selain julukannya sebagai Sunan Kalijaga, beliau juga menyandang banyak nama karena mahir dalam mendalam. Beberapa julukan yang didapat adalah Ki Dalam Sidagramti, Ki Dalam Grekok, Ki Dalam Kumendung, dan Ki Unehan. Sunan Kalijaga sangat dikenal oleh masyarakat sebagai pendalang yang handal. Jadi secara tidak langsung masyarakat akan mulai mengetahui ajaran Islam melalui pertunjukan Sunan Kalijaga. Masyarakat Jawa yang pada masa itu sangat menyukai wayang akhirnya mulai berbondong-bondong untuk datang menonton pertunjukannya. Hal ini membuat semua kalangan masyarakat, terutama kalangan bawah pun bisa menikmati pertunjukan wayang sebagai hiburan tanpa perlu membayar. Tetapi ada syarat yang diperlakukan oleh Sunan Kalijaga. Ini orang-orang yang ingin menonton pertunjukan wayangnya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tiket masuk. Ternyata tidak hanya menggunakan wayang dalam berdakwah, tapi Sunan Kalijaga juga menggunakan jenis kesenian lainnya seperti tembang. Beberapa tembang ternama yang masih sering dinyanyikan oleh masyarakat Jawa adalah lir-ilir. Dalam lagu lir-ilir tersirat makna kalau kita diharapkan bisa bangun dari kesedihan, berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan, mengumpulkan amalan kebaikan sebanyak mungkin, dan lain sebagainya. Selain membuat tembang, Sunan Kalijaga juga bekerjasama dengan seniman dalam membuat topeng, pakaian untuk pentas kesenian, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maulana Malik Ibrahim menurut Babat Tanah Jawi dan silsilah Sunan Kudus. Di masa kecilnya dia dikenal dengan nama Raden Ahmad. Ia lahir di Cangkau pada tahun 1401 Masehi dan diperkirakan wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Agung, Surabaya. Raden Ahmad memiliki 5 anak dari istri pertama bernama Dewi Condrawati. Anak pertama dan kedua beliau ialah Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Lalu 6 anak dari istri kedua bernama Dewi Kagema. Metode penyebaran Islam beliau dinilai berbeda dengan metode dakwah Sunan lainnya. Hampir semua Sunan menggunakan metode berupa pendekatan seni budaya. Namun Raden Rahmat menggunakan pembauran dan juga pendekatan intelektual dengan diskusi kritis dan cerdas di dalamnya. Metode pertama beliau adalah dengan membaur dalam pergaulan dengan masyarakat menengah ke bawah. Dalam proses pembauran tersebut diselipkan sedikit demi sedikit tentang ajaran agama Islam. Saat proses penyebarannya, pengetahuan tentang agama Islam sangatlah diuji oleh masyarakat sekitar. Masyarakat tersebut memiliki banyak pertanyaan mengenai agama Islam. Metode kedua yang digunakan beliau ialah dengan pendekatan intelektual dengan diskusi kritis dan cerdas di dalamnya yang diterima oleh akal manusia. Metode pendekatan ini digunakan untuk menyebarkan agama Islam kepada masyarakat yang tergolong cendekiawan atau cerdik. Dalam dakwah yang dilakukan beliau, mengajarkan moh limo dalam masyarakat sekitar. Kata moh berasal dari kata bahasa Jawa yang arti tidak dan limo artinya 5. Jadi moh limo adalah tidak melakukan 5 hal atau perbuatan yang dilarang oleh Allah. Isi dari ajaran moh limo adalah moh mabuk atau tidak mabuk atau minum minuman, moh main atau tidak main atau tidak berjudi, moh madon atau tidak main perempuan, moh madat tidak memakai obat-obatan, dan moh maling tidak mencuri. Sunan Ampel juga mendekatkan istilah Islam dalam bahasa masyarakat seperti kata sholat diganti dengan kata sembahyang, asalnya sembah dan yang. Tempat ibadah juga dinamai musola melainkan langgar, mirip dengan kata sanggar. Kemudian orang penuntut ilmu diberikan nama santri yang berasal dari kata sahantri, yaitu orang yang tahu kitab suci Hindu. Menurut Nur Hamiyatu, jurnal dakwah dan komunikasi Islam. Dakwah Islam Sunan Ampel juga melalui jalur politik. Sunan Ampel juga menjalin jaringan dakwah dan kerabatan melalui perkawinan putra-putri penyebar Islam dalam pengusaha Majapahit. Cukup sekian cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menceritakan tentang Sunan Muria. Sunan Muria atau Sunan juga dengan nama Raden Ahmad merupakan salah satu sunan dari Batu Songo yang tinggal di Muria Kudus. Sunan Muria merupakan anak sulung Sunan Muria dari pernikahannya dengan Dewi Sarah, putri Maulana Ishak. Nama ketuanya adalah Raden Ahmad atau ada juga yang dengan Raden Prawoto. Dalam penyebaran agama Islam, Sunan Muria bersifat moderat mengikuti gaya beberapa Sunan Kalijaga, yaitu dengan menggunakan berbagai kebudayaan Jawa seperti kenduri, Nelung Dino, hingga Nyeru yang merupakan akar dari ajaran Hindu Buddha serta tradisi teknik dengan membakar kemenyan di dalamnya dengan doa dan sholawat. Salah satu tradisi yang diubah Sunan Muria adalah tradisi tambahan. Bukti tumpeng juga menjadi kenduri untuk mengirim doa kepada leluhur dan doa-doa Islam dalam rumah sohibat dan hajat. Sunan Muria juga menciptakan karya seni berupa Mojopat, Laku Singkong, dan Dinasti yang hingga saat ini masih dapat kita rasakan. Sunan Muria lebih sangat bertokoh dan masyarakat kalangan bawah dibandingkan dengan kaum bangsawan. Sunan Muria telah menggelar pertunjukan wayang kubah ayamnya seperti Jawa Muci, Jawa Sani, Jamus Kali Masojo, Begawan Ciptani, Semar Ambarang, dan sebagainya. Dari cerita-cerita wayang itulah Sunan Muria menyebarkan ajaran agama Islam kepada masyarakat setempat. Antara pengaruhnya itu, Raden Ahmad dikenal sebagai sosok penting di masyarakat Indonesia. Dakwahnya pun meluas hingga daerah Jepara, Tayur, Juwana, hingga sekitar Kudus. Sunan Muria dikenal sebagai pribadi yang mampu memecahkan masalah, siapapun musuhnya masalah. Solusi pemecahan masalahnya pun dapat diterima oleh semua pihak yang bersangkutan.
Sekian cerita dari anggota-anggota kami. Mohon maaf jika ada salah dalam pengucapan. Saya dan teman-teman saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.